Ada lagi teman atau siapa gitu yang berseteru sama ibunya? Tadi ada berapa? Tadi ada berapa? Cuma dua. Lu ada kenal lagi siapa yang berseteru sama ibunya? Ada nggak? Yang gue tahu Eza Gionino sama Oh, ibunya. ibu. Oh iya, waktu dia nikah itu ya. Ada lagi nggak sih yang pernah berseteru sama ibu? Ibunya siapa gitu? Ibunya siapa? Ada nggak mungkin ada yang punya pengalaman gitu berseteru sama ibunya siapa gitu? Enggak, saya takut ikut jadi batu akin. Oh gitu. Kamu nggak pernah punya berseteru apa sama ibu siapa gitu? Nggak ada ya? Atau ibu yang berseteru sama siapa gitu? Ibunya siapa? Coba kita lihat yang berikut ini. Asari sama Sania Velova, saya mau kasih tahu bahwa anak saya yang dua itu sama saya sudah menzolimin saya dan kurang ajar sama saya. Ibu sendiri dikatain dan mengungkil masa lalu waktu dia kecil. Dan apa yang dia berikan kepada saya, itu dia sebut. Menyekolahkan adiknya dia sebut. Selama ini saya pindah ke Jogja dari Jakarta, itu karena ulah mereka berdua sampai saya bercerai. Di sini saya ngontrak, miskin saya, jual empek-empek. Susah payah saya. Begitu teganya dia sama saya. Oke, gimana Grace? Grace apa Chris, kok namanya nyaru ya? Grace kan udah Grace belum Grace. Oh iya apa? Apa kalau lihat ada ibu-ibu yang gitu emosional di media bersuka seperti itu, menurut kamu gimana? Aku nggak tahu gimana cara nanggepinnya ya, karena menurut aku sebenarnya masih punya banyak solusi sih selain ada di media. Jadi sebaiknya nggak usah kalau lagi kesal. Menurut aku kalau ya. lagi kesal jangan ke Atau media. mungkin ada dua kemungkinan memang tidak bisa menghubungi lagi dan satu-satunya jembatan adalah media sosial. Iya, bisa. Jadi mungkin jadi kayak gitu karena nggak bisa menghubungi. Oke, jadi sebaiknya hubungi langsung aja. Iya. Diangkat nggak? Nggak tahu. Diangkat nggak, Beb? Kalau saya masih mendingan datengin, terus ngumpul sama keluarga, dirundingin, gimana baiknya begitu. Lu ajak jalan-jalan piknik, tuh baik anak. Iya bener. Mak tuh butuh piknik. Mak saya aja, halo Yen, tanggal 1, baik mah gitu. Mama perlu diajak piknik ya. Oke, itu menarik juga solusinya. Oke, yang berikut ini adalah deretan artis yang menikahnya diam. Iya. Siapakah itu, kita lihat yang berikut ini. Inilah deretan artis yang menikah diam-diam versi No Secret. Artis pertama yaitu pernikahan Kartika Putri dan Habib Usman. Setelah memamerkan foto berupa gandengan tangan di Mekah tanggal 28 Agustus 2018, diketahui Kartika sudah menikah dengan Habib Usman bin Yahya secara siri. Pernikahan tersebut diwakilkan oleh sang ayah dan disaksikan oleh sang nenek. Tak berapa lama setelah unggahannya di Instagram, akhirnya Kartika menunjukkan wajah suaminya melalui postingannya di Instagram. Sejak saat itu, Kartika sering mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya dan ask me question seputar kehidupan keluarganya. Artis kedua yaitu pernikahan ketiga Risty Tagor. Pernikahan ketiga Risty mencuat setelah Risty memposting foto bersama anak ketiganya. Anak perempuan ketiga Risty ini membuat netizen bertanya-tanya siapakah suami Risty yang sekarang. Dari keterangan asisten Risty diperoleh informasi bahwa Risty sudah menikah lagi namun enggan membeberkan sosok pria yang menjadi suami Risty. Sempat beredar kabar bahwa suami Risty seorang ustadz. Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami Risty berprofesi sebagai pengacara. Oke, baiklah. Ini kan yang kemarin diam-diam ya. Tapi akhirnya yang satu klarifikasi, kalau yang satu klarifikasi di Instagram. Tapi diam-diam ada yang tahu juga si Risty Tagor waktu itu ya. Siapakah yang tahu? Kita lihat yang berikut ini. Ya benar, Risty udah menikah lagi. Kira-kira tahun lalu ya benar, dan dari pernikahan yang ketiga itu Risty dikaruniai satu orang anak perempuan, anak cakep kan? Benar itu. Jadi bukan Risty punya anak nggak ada bapaknya, itu anak dari hasil pernikahan Risty yang ketiga. Cuma memang nanti tinggal tunggu saatnya aja kok, nanti juga akan dipublish suaminya siapa. Untuk saat ini Risty masih enggan menceritakan profil suaminya karena masih menikmati masa-masa bahagia kali ya. Oke, pertanyaan kepada Gracia Indri. Gracia Indri tahu nggak tadi siapa yang ngomong itu pengacara namanya? Kenal dong. Oh iya. Tahu lah. Iya, siapa? Orang ketemunya di pengadilan. Oh, kenal ya? Iya, tahu lah. Kira-kira itu siapa namanya?
siapa pengacaranya? Baina Rahman. Oke, Mbak Ena Rahman ya. Tadi pernikahan diam-diam ya, pernikahan diam-diam ya. Kenapa orang kalau nikah diam-diam? Menurut kamu kenapa, Kris? Pasti Lu ada. diem-diem nggak? Kamu diam-diam gak sih waktu itu? Bisa dibilang diam-diam gua. Diam-diamnya. Kenapa Ah. sih diam-diam? Kenapa ayo kira-kira orang? Diam-diamnya karena emaknya nggak boleh tahu dulu gitu. Karena dia masih kuliah. Bisa dibilang aku juga nggak direstuin ibu dulu tuh Ibumu nikah. juga. Ibuku juga. Jadi orang tua karena nggak setuju, jadi Ya, begitu. Oke. Banyak banget pertentangan-pertentangannya, cuman kita maksain. Nyesel nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Biasa ya. Ya kan jadi lebih pintar kan dengan ada masalah ini. Oke. Ini pertanyaan harus dijawab dengan jujur dan cepat oleh Boyen ya. Boyen, seandainya kamu menikah, kamu akan menikah diam-diam atau ngomong-ngomong sama aku? Ngomong sama Kak Penny lah. Bener ya? Bener lah. Bener ya? Saya Sama undang Penny Kak doang. Penny. Oke, sekarang Amplopnya tebel. Oke. Pertanyaan sekarang, pacar kamu mana? Di ntar kan saya bilang Habis ini ya, baru kan? pacar kalau udah jadi calon udah mau Panik, udah panik, udah panik, pacar. Habis ini kita buktikan benarkah Boyen sudah punya pacar atau hanya hoax. Selamat kejar kemana-mana tetap di Rumpi. No.